Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma bi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa usikum bitaqallah faqad pada muhtadun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah ila arihi. Qala Allah Ta'ala idzan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ila arihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummatin yadkhulul jannah ila man aba wa may ya'ba ya Rasulullah wa may ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah man asaini faqad aba. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyajidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur atas nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian milik Allah di al-hajat yang telah menciptakan kita, yang telah menghadirkan kita di muka bumi ini. Hadirnya manusia di muka bumi ini untuk akhirat, maka Allah siapkan dunia untuk kita. Allah siapkan fasilitas hidup untuk manusia. Allah berikan rizki. Allah siapkan segala sesuatunya, sarana prasarana. Allah siapkan pendamping-pendampingnya, tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk yang lain yang berkhidmat kepada manusia yang beriman. Karena senangnya kepada orang-orang beriman, maka seluruh makhluk berkhidmat kepada manusia yang beriman. Senantiasa bertasbih kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai umat Islam Muslim beriman, tentunya tidak lepas daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaan kita, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan kehendak kita, alhamdulillah. Dan segala sesuatu yang menimpa diri kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita adalah nikmat Allah yang patut disyukuri oleh kita. Karena yakinlah kita bagi seorang mukmin, orang beriman, bahwa di belakang ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada kita. Ampunan kepada kita sudah pasti, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti, dan naiknya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam cobaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin rekan semua di sini ada yang saudaranya sakit, anaknya sakit, siapa? Maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya ingin menaikkan derajat kita. Hadir melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita limpah ruahkan pada baginda agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama, mensyariatkan agama ini, yang telah bersusah payah membawa agama ini untuk kita, sampai harus mengorbankan keluarga, darah, mengorbankan segala sesuatunya, harta,
hanya untuk supaya kita hadir melakukan Allah SWT hari ini, yang hadir di tahun ini, di tahun 145 Hijriah sekarang ini sampai akhir zaman, mengikuti agamanya Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan, bisa mengkaulkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk hambanya dan umat dari Muhammad Rasulullah SAW yang nanti akan dibangkitkan bersama beliau di bawah bendera kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama junjung tinggi al-Islam, kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan pengetahuan kita tentang Islam, kita tingkatkan derajat isi Allah, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali belikan Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hari ini sampai hari-hari ke depan ibadah haji sudah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita hadirin. Alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji yang mana Al-Hajju Arafah. Haji adalah merupakan Arafah, hadirnya manusia yang beriman di Arafah. Jaminan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dosanya yang tidak teringat, maka Allah akan hapuskan, ini janji Allah. Maka berbondong-bondong manusia dimulakan Allah SWT bagaimana untuk bisa berhaji. Dimulakan Allah SWT, kita mungkin barangkali sudah ada yang berhaji, alhamdulillah. Mungkin ada yang belum, maka niatkan dimulakan Allah SWT. Niatkan untuk berangkat manasik haji. Terkadang kita terbelenggu dengan istilah terlalu panjang, terlalu lama dan sebagainya. Sehingga kita tidak jadi lagi untuk berniatkan diri membeli porsi seperti itu. Dalam hal ini hadirin mulakan Allah SWT, pemerintah memberikan kebijakan bahwa penduduk Indonesia 0 tahun dia bisa mendaftarkan diri untuk berhaji. Bisa mendaftar diri untuk berhaji. Karena 30% lebih daripada jamaah kita adalah jamaah lansia. Dan ini sangat berisiko tinggi. Kita berharap, pemerintah berharap bahwa 10-20 tahun ke depan yang berangkat haji di Indonesia adalah orang-orang yang masih kuat, masih muda. Maka hadirin Allah SWT, niatkan dari sekarang hadirin. Jangan terbelenggu dengan istilah terlalu lama, terlalu panjang dan sebagainya. Ingat, ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Sempurnakan Islam kalian hadirin. Bahkan dikatakan oleh ulama, apabila seorang meninggal dunia, hartanya banyak, maka sisihkan untuknya untuk dibadalkan hajinya. Jangan dibagi dulu hadirin. Sisihkan apabila hartanya banyak. Karena ini rukun yang kelima hadirin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita yang belum merasakan ke sana, hendaklah mempelajari keilmuannya. Karena haji adalah merupakan, karena haji ada syarat dan rukunnya. Dan ada wajibnya dan juga ada sunnah-sunnahnya. Kebanyakan dari kita ketika akan berangkat baru belajar. Mengikuti bimbingan sekali, 2 kali, 3 kali. Hadirin melakukan Allah SWT. Maka kita niatkan untuk thalabul ilmi tentang bagaimana bermanasik haji hadirin dan umrah. Dari sekarang. Ulama katakan berhaji itu seperti sholat. Apakah kita akan sholat menunggu imam dulu? Apakah kita akan sholat menunggu pembimbing dulu? Tidak hadirin. Kita harus bisa sendiri hadirin. Demikian juga manasik haji. Kita harus tahu runtunannya, manasiknya, mulai dari niat, berihram, tempat yang ditentukan. Setelah itu Al-Hajju Arafah, berangkat ke Arafah, rukun yang kedua. Setelah niat, dilanjutkan dengan tawaf ifadah, lanjutkan dengan
sa'i haji. Dilanjutkan dengan tahallul. Setelah itu tertib. Apabila hal ini dikerjakan, sah hajinya. Apabila tidak, maka tidak sah haji. Ada wajib haji. Kita pelajari hadirin. Apabila kita tinggalkan wajib haji salah satunya, maka kita harus membayar dam hadirin. Hari ini hadirin Allah Ta'ala, ini harus kita pelajari. Dari sekarang, jangan menunggu nanti ketika tuan-tuan akan berangkat ke sana baru belajar. Karena apa? Karena hari ini Allah Ta'ala ingatan kita tentunya terbatas. Apabila kita baru belajar sekali dua kali, tentu banyak pokoknya, banyak lupanya. Karena kan Allah SWT, maka tolabul ilmi sangat penting tentang manasik haji. Yang ketiga, yang terakhir. Dalam haji dikatakan wala rafasa wala fusuqa wala jida wala fusuqa. Maka dikatakan Allah SWT, tujuan terakhir berhaji ada mendapatkan haji mabrurah dan mendapatkan sifat, yaitu wala rafasa wala fusuqa wala jida wala fusuq. Jauh dari sifat rafas, jauh dari sifat fusuk, dan jauh dari sifat jidal. Jauhi daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat, wala rafasa. Perbuatan yang memalukan, mencuri dan sebagainya. Dijauhkan daripada sifat fusuk, sifat fasik. Dan dijauhkan daripada sifat diantaranya wal jidal, yaitu bagaimana kita bertengkar dengan sesama teman kita. Alhamdulillah Allah SWT. Maka inilah ujian yang terberat bagi orang yang berhaji. Adalah bagaimana ketika di sana tidak ribut-ribut tentang masalah jidal, tentang masalah fikih dan sebagainya. Alhamdulillah Allah SWT, mudah-mudahan tiga ini hadirin. Yang pertama kita niatkan dari sekarang. Yang kedua kita belajar ilmunya dari sekarang hadirin. Dan yang ketiga, kita belajar sifat ropas, dijauhi pada sifat ropas dan sifat fasik dan juga sifat jidal yang senantiasa ingin bertengkar dengan kawan-kawan kita. Kalau saja di tempat kita ini hadirin yang SWT, yang adem ayem, yang hanya 25 derajat, 26 derajat panasnya. Ketika di sana sampai 46 derajat, maka sifat-sifat asli manusia akan muncul di sana hadirin Allah SWT. Maka perlu dicamkan bagi orang-orang yang berhaji ke sana. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk melaksanakan manasik haji hadirin Allah SWT. Amin ya Allah alamin. Bagi yang sudah bisa berangkat lagi, bagi yang belum, kita sama-sama berdoa untuk menyempurnakan daripada manasik haji, yaitu rukun Islam yang kelima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa minkum bima fihi wajhil karim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ma yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa usikum bittaqullah faqad fada muhtadun. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsiran katsira. Hadirin Allah SWT, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesempatan bagi yang belum untuk melaksanakan haji dan umrah, karena ini merupakan daripada rukun Islam yang kelima. Dan juga bagi yang sudah, mudah-mudahan Allah kembali undang, yang belum, semoga keluarga kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama berdoa. Allah maghfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wajna muslimin adi wa min dzurriyyati ummatan muslimatan lak
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم اللهم اغفر لي لجنوبي لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم يا الله ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, handai tolan kami, ya Allah. Ampunilah segala kekurangan kami, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah niat kami untuk hijrah, untuk berangkat, ya Allah. Untuk berhaji, ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, ya Allah. Berikanlah rezeki yang halalan, thayyiban, wa barakatan bih. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan iman dan Islam, kekuatan badan, kekuatan hati, dan bersihkanlah hati kami, jauhkan hati kami daripada sifat rafas, jidal, wala fusuk, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan sekali lagi. Ya Allah, bermanasik haji, mengikuti milahnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dapat berziarah ke maqam Nabi di Masjid Nabawi, ya Allah. Dapat berumrah, ya Allah, dapat berhaji bersama keluarga kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة